Pernah kebayang gak sih ada sebuah proyek sosial yang saking raksasanya, proyek ini bakal nyentuh jutaan piring makan anak-anak di seluruh pelosok Indonesia setiap harinya? Di atas kertas, ini kedengarannya kayak langkah awal yang luar biasa buat kebangkitan bangsa kita kan? Tapi begini, di balik bayang-bayang anggaran negara yang angkanya bikin geleng-geleng kepala, selalu ada ruang gelap yang jarang banget tersorot lampu publik. Dalam penelusuran kita kali ini, kita bakal membedah tuntas anatomi dari kebijakan ini. Sebuah kebijakan yang posisinya benar-benar di ujung tanduk. Bisa jadi warisan terbaik buat negeri ini, atau justru malah jadi skandal terbesarnya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan paling tajam yang harus kita hadapi saat ini. Gimana kalau program makan gratis terbesar dalam sejarah Indonesia justru nyimpen potensi kebocoran uang negara terbesar berikutnya? Ini bukan sekedar ketakutan kosong atau kita lagi pesimis tanpa alasan ya. Sejarah bangsa kita udah berkali-kali jadi bukti yang pahit. Semakin besar uang yang mengalir atas nama rakyat, makin besar juga pusaran kepentingan yang tiba-tiba pengen ikut ambil bagian di dalamnya. Oke, kita mulai dulu dari fondasi dasarnya. Program makan bergizi gratis atau yang sering kita sebut MBG. Secara resmi, tujuannya ini mulia banget. Ini tuh investasi jangka panjang buat nyiptain manusia Indonesia yang lebih tangguh, nekan angka stunting yang masih jadi PR besar kita, dan pastinya ngedongkrak produktivitas generasi masa depan. Konsep kayak gini tuh udah sukses diterapin di banyak negara maju, dari Jepang sampai Finlandia. Logikanya gampang banget. Anak yang gizinya terpenuhi maksimal, otak dan fisiknya juga bakal berkembang maksimal. Secara konsep, jujur aja, susah buat nggak mendukung program sebaik ini. Tapi, disinilah realitas mulai nabrak idealisme kita. Kita lagi ngomongin anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Skala dari program ini tuh bener-bener masif, luar biasa besar. Kalau program ini udah jalan full serentak se-Indonesia, dia butuh suntikan dana segar dari APBN yang jumlahnya nggak main-main. Dan kita sama-sama tahu lah ya, dalam ekosistem politik dan birokrasi kita, proyek dengan uang segede ini tuh nggak pernah sekedar numpang lewat sebagai proyek sosial. Dia bakal berubah jadi mesin ekonomi raksasa yang bawa risiko penyimpangan yang sama besarnya. Dan persis di titik inilah pola-pola lama korupsi bansos mulai kecium lagi baunya. Kalau kita bedah lebih dalam gimana sistem pengadaan proyek ini bakal jalan, kita bakal nemuin realitas yang jujur aja bikin merinding. Ada 3 celah korupsi raksasa yang udah nganga lebar kalau pengawasan kita sampai kendor sedikit aja. Mari kita kupas satu-satu biar kita paham persis gimana caranya uang rakyat ini bisa menguap gitu aja di depan mata kita. Celah pertama ini klasik banget, tapi daya hancurnya luar biasa. Markup bahan makanan. Ini modus operandi zaman bahela yang selalu kepakai di proyek massal. Caranya gampang. Harga ayam, telur, beras sengaja dibikin jauh di atas harga pasar. Nggak cuma harganya yang dimainin, kualitasnya juga bisa diturunin diam-diam. Bayangin aja, sepotong ayam yang aturannya gede dipotong sedikit lebih kecil. Telur yang harusnya grade A diganti sama ukuran yang lebih murah. Di atas kertas, laporan ke pusat mah tetap penuh 100%. Kelihatannya sih sepele ya, korupsi satu porsi mungkin cuma beberapa ratus rupiah perak. Tapi coba deh kamu kaliin angka receh itu sama puluhan juta anak setiap hari selama setahun penuh. Gila, potensinya langsung nembus angka triliunan rupiah. Sekarang kita geser ke celah kedua, yang ini levelnya udah sistemik, mafia pengadaan dan vendor titipan. Mega proyek sekelas MBK ini ibarat gula yang otomatis ngundang semut-semut pemain besar dan elit kekuasaan. Risiko paling fatalnya itu terjadi kalau proses tender cuma dijadiin formalitas ala kadarnya. Bakal muncul perusahaan-perusahaan catering dadakan yang umurnya baru semalam suntuk, tapi bisa menang kontrak miliaran. Menangnya bukan karena masakan mereka bergizi, tapi karena siapa tokoh politik yang jadi backing di belakangnya. Kalau udah begini, program sosial murni udah berubah bentuk jadi alat bagi-bagi jatah kekuasaan. Terus ada celah ketiga. Ini bisa dibilang titik buta alias blind spot pengawasannya. Distribusi fiktif. Karena program ini harus nyampe ke ribuan titik, sampai ke pelosok-pelosok desa yang susah sinyal, ngawasinnya itu benar-benar mimpi buruk logistik. Manipulasi jumlah siswa penerima itu gampang banget kejadian. Di laporan resmi, bisa aja diklaim ada 100 dapur umum yang aktif ngebul tiap hari, padahal fisiknya fiktif. Kenapa ini gampang dimanipulasi? Karena yang didistribusiin itu kan makanan. Makanan yang langsung habis dimakan hari itu juga. Jejak audit fisiknya jauh lebih susah dilacak kalau dibandingin sama korupsi jalan tol atau jembatan kan? Sampai di sini kita udah bisa ngeliat sejelas-jelasnya gimana kebocoran operasional itu bisa terjadi setiap hari. Tapi tahu nggak sih, masalah sebenarnya tuh seringkali bukan sekedar urusan kurangnya ayam, telur, atau susu tadi. Bagian paling menarik dari analisis kita ini adalah kalau kita ngegeser fokus kita sedikit ke arah panggung kekuasaan itu sendiri. Pertanyaan utamanya, siapa sih yang sebenarnya benar-benar megang kendali atas proyek raksasa ini?
Soalnya gini, di balik tiap piring makanan yang tersaji, ada daya ledak psikologis yang nggak main-main. Saat rakyat nerima manfaat yang masuk langsung ke perut mereka setiap harinya, ikatan emosional antara pemimpin dan rakyat itu bakal langsung terbentuk seketika. Makanya, kalau kita mau objektif, MBG ini bukan cuma soal kebijakan nutrisi anak sekolah. Ini adalah alat pencitraan sekaligus cara memperkuat legitimasi kekuasaan yang sangat-sangat ampuh. Program ini sanggup ngamanin loyalitas politik masyarakat sampai bertahun-tahun ke depan. Nah, biasanya nih ya, pas ada proyek sebesar ini, teori konspirasi pasti langsung bertebaran di mana-mana. Banyak yang nanya, wah, jangan-jangan ini agenda elit global buat ngendaliin Indonesia nih. Oke, mari kita lurusin faktanya pakai akal sehat. Memang benar, lembaga dunia kayak World Bank atau WHO punya agenda global buat ngentasin stunting dan perbaiki nutrisi. Karena gizi itu kunci utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu fakta murni. Tapi narasi liar yang bilang kalau MBG ini cuma proyek rahasia asing buat ngontrol negara kita, jujur aja sampai detik ini nggak ada bukti yang bisa divalidasi. Jauh lebih masuk akal kalau kita ngelihat MBG ini sebagai pertemuan antara kebutuhan nyata pembangunan nasional kita digabung sama strategi politik domestik dari elit kita sendiri. Jadi, di mana sebenarnya posisi kita sekarang? Kita tuh lagi benar-benar berdiri di persimpangan jalan yang nentuin nasib bangsa. Kebijakan MBG ini ngebawa kita ngadep langsung ke dua wajah masa depan Indonesia yang kondisinya bertolak belakang 180 derajat. Ini benar-benar pertaruhan hidup dan mati buat postur anggaran negara kita. Coba kita bayangin bareng-bareng kontrasnya. Skenario pertama, kalau ini berhasil, dampaknya bakal fenomenal banget. Rantai ekonomi bakal hidup, petani lokal dan ibu-ibu UMKM dapat kepastian pasar tiap hari, dan anak-anak yang bebas stunting ini bakal tumbuh jadi tenaga kerja yang cerdas buat puluhan tahun ke depan. Tapi coba balik koinnya. Kalau sistem ini gagal diawasi, ini bakal jadi bencana APBN yang brutal. Kita cuma bakal bakar duit triliunan buat proyek populis pakai uang utang, nyediain makanan buruk yang malah bahayain kesehatan anak-anak, dan secara nggak langsung kita melegalkan korupsi sistemik dari pusat sampai ke daerah. Taruhannya benar-benar nggak bisa lebih tinggi lagi dari ini. Terus mungkin ada yang mikir, ya udah kalau risikonya segila itu, batalin aja dong programnya. Sayangnya, ngurus kebijakan publik itu nggak segampang kita cetek saklar lampu di rumah. Ngentian program ini secara mendadak justru bakal micu krisis baru yang lebih ngeri. Jutaan anak yang udah terlanjur bergantung sama makanan ini bakal langsung kehilangan asupan gizi harian. Belum lagi UMKM sama petani yang udah terlanjur ngambil kredit ke bank buat nyuplai bahan ke dapur MBG. Mereka bisa langsung gulung tikar. Dan dari sisi politik, ini bakal jadi tamparan keras yang ngeruntuhin kepercayaan publik total ke kemampuan negara. Yang ngebawa kita ke pertanyaan paling krusial dari seluruh pembahasan kita ini. Sebuah dilema besar yang wajib dipecahin sama para pengambil keputusan di atas sana. Pertanyaannya, gimana caranya kita menyelamatkan uang rakyat tanpa kita harus ngorbanin masa depan nutrisi anak-anak bangsa kita sendiri? Kita udah terlanjur berlayar, kita nggak mungkin ngehancurin kapalnya di tengah laut, tapi kita wajib nambah lubang-lubang bocornya secara sistemik dari sekarang. Dan kabar baiknya, ini dia solusi nyata dan logis yang bisa langsung diterapin. Pertama, transparansi total digital. Zaman udah canggih, tiap rupiah yang keluar buat beli beras, ayam, sampai nama vendor cateringnya siapa, itu wajib bisa diakses sama publik secara online. Ingat, cahaya keterbukaan itu pembunuh bakteri korupsi yang paling ampuh. Kedua, audit independen. Pemerintah tuh nggak boleh ngaudit dirinya sendiri. Kita butuh kampus, media, dan masyarakat sipil buat ikut turun ngawasin langsung ke dapur-dapur. Dan yang ketiga, harus bertahap. Jangan maksain langsung gas serentak nasional cuma demi pamer pencapaian politik. Sasar dulu wilayah yang stunting dan kemiskinannya paling parah. Bikin sistemnya rapi di sana, baru perlahan diperluas. Pada akhirnya, masalah terbesar bukan pada makan gratisnya. Tetapi, apakah negara benar-benar siap menjaga masa depan rakyat tanpa membiarkan kekuasaan memakan uang rakyat itu sendiri? Coba bayangin, wajah jutaan anak-anak kita di sekolah yang lagi nungguin porsi makanan mereka besok pagi. Masa depan mereka dan masa depan keuangan negara kita sekarang bergantung sepenuhnya pada seberapa bersih dan transparan sistem ini bisa dibangun hari ini. Mari kita awasi sama-sama ya.